Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, sebagaimana telah yang kita janjikan. Kita hari ini akan mendiskusikan bagaimana caranya produk kita atau diri kita untuk dikenal ya. Baik nanti kita lihat secara teori maupun dalam kondisi lapangan hari ini ya. Nah, secara teori ya, ukuran kita dikenal atau tidak dikenal itu adalah sales. Ya. Dibeli tidak produk kita? Ya, kalau kita misalnya dikenal tapi tak dibeli orang. Sama dengan kalau misalnya kita lihat dalam pilkada misalnya kan, dalam pilpres. Itu kan kita bisa melihat tuh. Oh, dia dikenal tapi tak dipilih orang. Ya, dengan asumsi ini dalam keadaan normal gitu. Kalau ada kecurangan itu lain cerita tuh ya. Tapi dalam keadaan normal dia dikenal tapi tak dipilih. Ini terjadi hari ini. Ya kan? Nah, maka secara teori itu ada 3 cara bagaimana supaya produk kita, diri kita bisa dikenal. Yang pertama itu adalah strategi differentiation. Kalau di bahasa Indonesia kan ya diferensiasi. Atau misalnya bahasa yang lainnya perbedaan. Tapi perbedaan yang harus ditonjolkan itu apa? Perbedaan yang harus ditonjolkan itu adalah produk kita unik atau enggak? Diri kita unik atau enggak? Ya. Coba kita lihat misalnya. Orang misalnya kurang dikenal tapi dia lakukan satu pekerjaan yang unik, akhirnya dia dipilih kan? Ini contoh ya, ini contoh. Jadi artinya apa? Salah satu cara untuk bagaimana supaya produk kita dikenal, ya, kemudian diri kita dikenal adalah lakukan differentiation, lakukan perbedaan yang unik. Ya, mungkin kalau misalnya bahasa unik ini dalam bahasa yang sederhananya adalah susah orang mau tiru kita gitu. Ya, kalau hari ini misalnya ada seorang pemimpin yang misalnya masuk comberan, yang lain bisa tiru juga gitu kan? Itu bisa ditiru ya. Tapi coba kita lihat ke dalam diri kita. Kita lihat ke dalam produk yang kita ingin tawarkan kepada konsumen. Ada enggak keunikan gitu? Jadi unik tuh harus kita munculkan gitu. Memang berat ini ya, berat. Tapi dengan mungkin kita evaluasi diri, mungkin evaluasi produk. Kita terus kita mikirkan apa sih beda produk kita dengan yang lain. Ya, kalau hanya sekedar keunikan, kita lihatlah misalnya contohnya dalam air minum dalam kemasan. Sepertinya ada unik ya. Kita lihat tuh kalau kita pergi ke etalase daripada department store, kan ada kita lihat bentuk air minum dalam kemasan itu ada yang 60 mililiter itu kan ada pegangannya unik, ininya unik, tapi itu kan bisa ditiru. Nah, ini menemukan keunikan yang tidak bisa ditiru ini. Ya mungkin satu saat nanti kan bisa ditiru. Ya. Tapi prosesnya mungkin agak rumit gitu, ya. Contohlah hari ini kita ya kan harus akui, misalnya kalau kita contohkan produk mungkin memang agak berat kita tuh menemukan satu produk yang unik, yang susah untuk ditiru. Kenapa? Satu saja sudah berhasil, pasti ditiru orang. Mungkin kita lihat dari sisi sosok kepemimpinan lah misalnya. Contohnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita contoh Rasulullah pasti ya. Coba kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat Umar. Ada enggak sosok pemimpin yang bisa ditiru seperti Umar? Hari ini. Ya, sederhana, tegas, berani, peduli, empatinya luar biasa, reliability-nya luar biasa, ya, responsiveness-nya terhadap masyarakat luar biasa dan lain sebagainya gitu. Nggak ada. Produk ada yang unik tapi bisa ditiru, pelan-pelan ditiru, ya. Apa yang unik lagi, ya? Ini silahkan kita pikir nih. Apa sih produk-produk yang unik yang susah untuk ditiru orang gitu. Kita pikirkan. Ya, mungkin menjadi bahan diskusi kita nanti.
di video-video berikutnya. Demikian saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dia ada 3. Jadi kita lihat differentiation-nya. Kemudian kita lihat bagaimana marketing mix dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana selling skill. Ya, karena selling skill ini nanti dalam dunia online ini mungkin ada kaitan dengan Facebook, Instagram, kemudian yang lain-lain ya. Karena hari ini begitu kita memposting produk kita di Facebook, yang like berapa orang? Ya, itu ukuran. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita baru posting 1 jam, yang like langsung 1000, itu luar biasa gitu. Nah ini nanti akan kita diskusikan tahap video-video berikutnya insya Allah. Oke, cukup sampai sini. Sekiranya ada pertanyaan silahkan ditulis dalam kolom komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena apapun yang saudara lakukan itu akan sangat berguna buat tim-tim kami. Terima kasih.